balik lagu ini seperti apa? Oke, jadi single Setia ini tuh memang saya tulis dan ciptakan tuh untuk lagu duet, karena ini sebenarnya adalah apa yang menjadi isi hati ayah saya dan isi hati ibu saya. Nah, akhirnya aku jadiin lagu. Sebenarnya lagu ini saya ciptakan sekitar tahun 2021 karena ketika COVID kan ayah dan ibu saya nggak bisa kunjungan dan aku tuh sangat merindukan mereka. Jadi tapi setiap kali aku telepon gitu, nah, lagi di mana mam gitu, oh lagi sama Dedi gitu. Kalau nggak aku telepon Dedi, di mana Ded? Oh ya ditemenin mami gitu. Dan aku merasa bahwa ayahku itu menunjukkan kesetiaannya sampai di akhir hayatnya. Ini kado buat ayah sebelum meninggal, sudah dikasih tahu itu seperti apa sih akan dirilis lagu ini, dan ayah responnya waktu itu seperti apa? Jadi ketika aku bebas kan aku bawa buku lagu. Nah terus aku ya biasa aku ingin membuat ayahku bangga karena aku bilang lihat ini alhamdulillah udah didengerin sama penyanyi A, katanya mau nih gitu. Terus ada lagu nih yang aku bikin buat Mami and Dedi gitu kan. Terus kata ayah saya, oh ya kamu bahasanya saya, puji Tuhan kamu tuh diberikan talenta sehingga kamu walaupun kamu gak berpolitik lagi, kamu masih bisa nyambung hidup kamu tuh. Aku dengarkan lagu Setia ini terus ayahku tuh seneng banget gitu, terus jadiin gitu kan. Aku bilang iya tapi aku mau jadiin tapi Dedi sama Mami ya video klipnya gitu. Emang jadi model video klip tuh bagaimana? Udah pokoknya it's not going to change your life gitu. Papi sama Mami tuh pokoknya seperti Mami Papi as usual aja gitu kan. Jadi nggak ada yang perlu diperankan karena emang ini adalah kisahnya Mami dan Dedi gitu. Dan akhirnya singkat cerita ketemu Bu Kris memperkenalkan ke Bang Julius Sitanggang. Kebetulan Bang Julius ini aku suka dengan suaranya karena kan waktu masih kecil kita selalu suka banget kan disuruh nyanyi lagunya anak-anak tuh Danau Toba ya kan, itu lagu yang harus nyanyiin di SD gitu. Belum lahir ya, mungkin pada belum lahir kali ya. Nah dan akhirnya Bang Juli dengar, butuh waktu 2 minggu buat Bang Juli untuk oke, I like this song gitu kan. Dan aku alhamdulillah gitu Bang Juli mau. Tapi waktu itu aku bilang jangan nyanyi sama aku karena aku bukan penyanyi dan aku nggak pernah belajar soal bagaimana cara menyanyi gitu. Aku nggak tahu tekniknya seperti apa gitu, dan I'm not ready kalau buat nyanyi lagu ini karena ada beberapa nada yang sebenarnya aku ciptain dari yang low voice gitu dia bisa langsung ke high pitch gitu dan aku nggak sanggup gitu. Akhirnya Bang Juli bilang udah ya, pokoknya aku dirayu-rayu lah gitu agar supaya aku masuk gitu. Awalnya aku sangat semangat karena aku selalu didampingin, kalau Bang Juli masih ingat selalu aku ke studionya sama Opa. Jadi pengen aja gitu loh ayahku tuh bangga gitu dengan aku yang masih punya semangat untuk memberikan yang terbaik gitu kan buat my dad. Nah ketika kesininya pas ayahku meninggal aku sebenarnya udah nggak mau nerusin gitu karena setiap kali aku take vokal pasti gagal gitu karena suaraku nggak nyampe, suaraku nggak ada gitu kan. Tapi Bang Juli sama Bu Kris diselesain lah biar Opa senang. Tinggal dikit lagi kok. Bang Juli pasti kurang istirahat, kamu pasti kurang tidur gitu. ING gitu. Jadi aku juga bener-bener makasih sama Bang Juli karena nggak cuma ngajarin aku nyanyi, nggak cuma bantu ngaransemen, tapi juga kasih aku semangat untuk menyelesaikannya. Mbak Enji, ini love story yang jadi panutan kamu nggak sih secara sehidup semati, dan ini akan menjadikan pegangan juga buat nanti kamu berumah tangga dan ke depan seperti apa? Sebenarnya pasti setiap pasangan pengen memiliki rumah tangga yang seperti ayah dan ibuku. Aku kadang-kadang kan suka cemburu ya pas aku pulang ke rumah begitu ya, terus aku kan single parent dan aku tuh selalu ngelihat bagaimana my mom itu serve my dad gitu kan. Terus kadang-kadang ada gitu loh rasa ya Allah bahagia banget ya, maksudnya pasangan ini kok bikin aku jadi iri gitu. Nah atau enggak pasti sama-sama kan berdua, nggak pernah kemana-mana, pasti ada oma ada opa, ada opa ada oma gitu. Dan aku selalu
hanya bisa berdoa mudah-mudahan aku bisa menemukan pasangan yang seperti ayahku. Tapi kan lagi-lagi aku akhirnya istighfar gitu, karena aku juga tidak mau terlalu larut dalam kesedihan aku. Walaupun kalau misalkan sekarang ditanya soal opa, terus calon suami maunya seperti apa, pasti akan muncul tuh sosoknya seperti ayah saya. Betul, dan itu sebenarnya menjadi satu hal yang aku harus mulai pelan-pelan kikis. Nanti tanggal ini 40 hari ya? Iya, tanggal 10 Desember nanti 40 hari meninggalnya ayah saya. Ada dimimpiin atau apa gitu sama papa? Kalau dimimpiin tuh nggak pernah. Tapi saya pernah kehilangan suami saya pernah kehilangan kakak saya. Tapi kehilangan ayah saya ini mungkin benar-benar tuh membuat saya susah untuk move on. Karena kalau dulu pas Mas Aji nggak ada, ayah saya sama kakak saya kan yang udah Ji gitu, kamu masih ada kita gitu. Kakak saya meninggal, ayah saya tuh masih bilang ada Dedi gitu. Nah, ketika ayah saya meninggal, saya nggak punya pegangan terus terang, ya. Dan saya harus ngurusin mama saya gitu, dan kandung mama saya, alhamdulillah demensianya level sedang. Jadi sekarang ikut aku kemana-mana. Jadi ya. Benji, bagaimana sih setelah menjalani kehidupan setelah ayah meninggal nih, kehilangan ayah tercinta gitu? Kalau mau dibilang baik-baik saja enggak pasti, karena itu pasti tidak akan mungkin bagi seorang anak yang sendiri gitu kan tiba-tiba kehilangan ayah. Dan saya yakin juga semua orang yang ketika kehilangan ayahnya, walaupun udah bertahun-tahun lewat, pasti akan selalu mengingat dan mengenang ayah. Dan begitu juga mungkin yang aku alamin, walaupun Pak Ustadz aku gitu kan selalu bilang istighfar Ji, jangan terlalu dibawa gitu kan, jangan terlalu dibawa sedih, karena aku merasa bahwa aku ingin sekali sebenarnya merayakan ulang tahun aku bersama ayahku. Karena waktu tahun kemarin aku masih di dalam, ayahku cuma kirim kartu ucapan bilang tenang Inji, nanti kan next year kita rayainnya bersama-sama. Tapi qadarullah aja, ayah aku udah berpulang. Kira-kira momen apa sih Mbak? Iya. Gak akan pernah cukup aku membalas semua kebaikan ayah saya. 7 bulan dibandingkan dengan 10 tahun, yang kalau misalkan teman-teman lihat pasti dari sidang ke sidang itu pasti ayahku ada. Dari aku divonis ayahku ada, sampai aku bebas ayahku ada gitu. Dan ada lah dalam pikiran aku, nggak akan sanggup 7 bulan ini untuk mewakili semua kebaikan ayahku. Apalagi ayahku ngurusin aku dari aku masih kecil gitu kan, aku disekolahin ke luar negeri, aku diberikan kehidupan yang layak, aku benar-benar disayang, dijaga gitu. Kalau misalkan lagi agak-agak hilang nih, kayaknya aku tuh kadang-kadang pengen bilang kenapa sih gak lebih lama lagi aku bisa ngurusin oma atau opa gitu kan. Tapi teman-teman aku selalu istighfar dan istighfar, ikhlasin. Kalau lagu emang ini tidak akan pernah pudar ya, artinya tidak pernah akan legam oleh waktu gitu. Kalau misalkan barang kan, misalkan stick golf lah atau baju, itu kan mungkin ada masa pakainya. Tapi insya Allah mudah-mudahan lagu ini sampai ke cucu-cucu gitu kan, ke buyut gitu kan, bisa menyaksikan kesetiaan opanya. Bang Jul, berapa kali tag sih Angie harus bisa jadi lagu ini? Apa dia memang nggak percaya diri atau gimana sampai harus berkali-kali tag? Sebenarnya sih kalau untuk take vokalnya langsung itu nggak banyak sih ya, cuman karena memang
kondisi pada saat itu dia sedang mengalami kesedihan, kehilangan bapak, jadi agak sedikit goyang gitu. Namanya orang lagi sedih kan, kalau nyanyi kehilangan bapaknya pasti suaranya pasti getar gitu. Tapi setelah dia sudah recovery, sudah agak sedikit ini udah tenang, udah banyak istirahat, lancar sih. Jadi teksnya nggak seperti yang, karena dia memang basic musiknya juga ada, dasar musiknya dia bisa main piano, bisa main gitar, jadi tune-nya dapat. Sebulan. Awalnya tuh semangat pas opa masih ada nih, karena semangat dijagain gitu. Jadi diomel-omelin sama Bang Jul, ya ini kurang, ini picin Ji gitu kan, dikit-dikit gitu. Aku masih semangat gitu kan. Tapi pas opa meninggal itu Bang Jul aja, ayo Ji harus di retake nih, agak goyang gitu. Aku pasti Bang, ini sampai kesana pun suara udah mulai habis gitu, nyanyiin satu line aja itu kayaknya napasnya nggak nyampe gitu. Kesedihan, perasaan. Kayak support anak sendiri seperti apa nih? Alhamdulillah sih, kalau Keanu kan dengar mau lihat aku nangis lagi, cuman aku tuh selalu bilang, Keanu ya Allah, bagaimana ya menjelaskan gitu kan, baru bebas gitu, berharap masih bisa ngurusin oma opa gitu. Dan yang terberat ini kan aku juga belum begitu paham bagaimana menjaga dan merawat mami aku, karena selama ini kan yang bolak-balik terapi, yang bolak-balik nganterin ke rumah sakit, terus ditemenin ngobrol. Mungkin bagi teman-teman yang punya orang tua yang kena demensia pasti paham bagaimana cara untuk mengurusi ya orang yang terkena demensia. Apalagi mamiku terkena demensia level sedang. Kadang-kadang dia lupa ya. Kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang emosinya. Nah, dan ternyata tuh aku tuh baru merasakan, maksudnya ya Allah, ayahku tuh sangat sabar. Karena aku baru sekarang ini, berarti aku baru mau 40 hari yang ngurusin mamiku, yang bener-bener temanin setiap jam, terus tidur, terus bangun pagi gitu. Dan aku akhirnya malah tambah nangis lagi gitu, karena kan selama ini ternyata ayahku kan gak pernah bilang kalau misalkan mamaku tuh terkena demensia. Jadi aku di dalam, mamaku tuh udah divonis oleh dokter demensia level sedang. Ayahku nggak kasih tahu sampai akhirnya aku bebas. Terus aku mulai ngeliat bahwa kok mami lupa ya Dad ya gitu. Kadang-kadang kan, ya siapa nama kamu gitu kan. Terus itu dia lupa gitu kan. Terus itu diinget lagi dan ternyata ayahku itu sama ketika juga ayahku tuh terkena serangan jantung, ayahku nggak pernah kasih tahu aku. Jadi ayahku tuh pernah kena serangan jantung 2014. Mamiku tuh divonis demensia itu di 2020, dan ayahku tuh ternyata hasil check up terakhir tuh emang udah hipertensi, gula dan kolesterol. Dan ayahku tuh nyimpen itu semua. Mungkin karena ayahku tahu, kalau dikasih tahu mungkin aku jadi berubah. Mas Muji sih alhamdulillah ya, maksudnya karena juga Mas Muji udah married kan, dia tetap kasih support yang luar biasa gitu. Termasuk awal-awalnya juga ini Mas Muji kan, karena waktu itu dia masih belum berencana menikah, itu support banget. Nah, sebelum rencana kan Kak Muji kan berkeluarga gitu kan, dan istrinya baik ya, Lucy tuh baik banget sama kita. Bahkan nggak cuma Kak Muji yang support, tapi Lucy juga ikut tuh untuk support. Bahkan ada beberapa lagu tuh yang nantinya juga akan masuk Lucy dengan EDM-nya dia. Kalau ini kan Bang Juli yang alirannya tuh pokoknya pop, easy listening gitu, dan lagu duet.